Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Antika Faramita. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang konsep dasar media pembelajaran. Yang pertama, communication model. Dalam communication model terdapat beberapa poin. Yang pertama, sender, yang kedua, encoding, yang ketiga, decoding. Decoding adalah proses informasi yang digabungkan dengan pengalaman peserta didik. Selanjutnya, recover dan belajar. Belajar adalah proses perubahan yang relatif atau menetap. Yang selanjutnya, ada noise, ada challenge, ada misset, ada feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran yang pertama, memperjelas penyajian pesan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang ketujuh, mempersamakan pengalaman persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi. Yang keempat, mensimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang kedelapan, memberi simulasi. Yang kesembilan, melakukan penilaian. Yang kesepuluh, administrasi. Yang sebelas, penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yaitu 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, informasi kepada siswa tentang tujuan. Yang ketiga, pengetahuan sebelumnya, atau bisa juga menggunakan apersepsi. Yang keempat, mempresentasikan materi. Yang kelima, menyediakan latihan. Yang keenam, keterampilan harus dilatih. Yang ketujuh, menyediakan umpan balik. Yang kedelapan, menilai kinerja siswa. Yang kesembilan, mempertahankan atau meningkatkan ketahanan yang sudah dapat supaya tidak hilang. Maka dari itu, kita sebagai seorang pendidik atau tenaga pendidik harus bisa memilah dan memilih manakah yang bisa diterima oleh peserta didik dan mana yang tidak bisa diterima oleh peserta didik. Dan ada beberapa benda yang tidak bisa kita hadirkan secara langsung atau nyata di dalam kelas. Contohnya adalah gajah. Maka kita sebagai guru memberikan ciri-ciri pada hewan gajah tersebut. Juga ada beberapa yang harus menggunakan alat tertentu, yaitu seperti bakteri. Kita sebagai guru tidak bisa mendeskripsikan apa itu bakteri, maka kita perlu dengan alat untuk memberikan contoh pada anak didik.